alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman kalau lihat di judul namanya adalah Sekolah Pemimpin Muda gitu. Nah, teman-teman sekalian, mari kita memaksimalkan hari ini, karena kapan lagi kita bisa berjumpa gitu kan. Kita nggak tahu corona selesai sampai kapan, dan mari kita maksimalkan hari ini. Saya minta 35 menitnya teman-teman mohon diikhlaskan buat teman-teman mendengarkan saya gitu. Oke. Nah, pas banget nih, kebetulan gitu. Jadi Kaila udah nyiapin materi, kita mau ngebahas sedikit tentang kebetulan. Einstein tuh udah pernah bilang, Tuhan tuh tidak sedang bermain dadu. Itu yang pertama. Yang kedua, Stephen Hawking juga bilang, Tuhan tuh nggak hanya bermain dadu, Tuhan melemparnya di tempat yang kita tidak tahu. Dan Allah juga bilang bahwa apapun yang jatuh di bumi ini, bahkan sehelai daun yang jatuh pun, itu nggak ada yang kebetulan judulnya. Gitu. Jadi kita mau percaya siapa? Terserah teman-teman, semua di sini muslim ya. Jadi kita mau percaya siapa? Bahkan Allah bilang apapun yang jatuh itu Allah tahu gitu. Jadi sebenarnya teman-teman, nggak ada yang kebetulan tuh kita semua bertemu di PPI Turki. Nggak ada yang kebetulan juga Kak Hilda tuh yang sekarang lagi ngomong. Nggak ada yang kebetulan juga teman-teman yang hadir sekarang itu mau tuh dengerin Kak Hilda di sini. Itu nggak kebetulan. Nah, kira-kira kalau ini nggak kebetulan, berarti ada tuh yang harus kita cari, guys. Ya nggak sih? Kalau nggak kebetulan, berarti bisa jadi perjumpaan kita kali ini adalah perjumpaan yang menjawab keresahan kita selama ini tentang sesuatu. Atau bisa jadi sebaliknya, perjumpaan yang menjawab keraguan kita atas sesuatu, gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang harus kita cari? Teman-teman, apa sudah siap mencari pesan itu sekarang? Siap nggak? Insya Allah, Kak. Nggak seru sekali ya. Biasanya Kak Hilda kalau ngisi itu langsung lihat temen ya. Ini kayak harus ini banget. Siap, ayo. Ini nggak kebetulan juga sih ya. Ini nggak kebetulan juga. Oke, jadi teman-teman ayo kita cari bareng-bareng kenapa sih Kak Hilda harus bertemu Bang Bawazir? Kenapa sih Kak Hilda harus ketemu Taki? Kenapa sih Kak Hilda harus ketemu Kak Gea gitu? Kenapa sih Salma harus ketemu Syahdam gitu? Kenapa tuh? Kira-kira kenapa? Itu harus dicari tahu teman-teman. Kenapanya itu harus kita cari tahu gitu ya. Nah selanjutnya kita pakai rules yang selanjutnya lagi. Kak Hilda minta tolong mengosongkan gelas teman-teman. Teman-teman bisa jadi lebih muda dan ilmunya lebih banyak, tapi kali ini kalau teman-teman mau mencari pesan kebetulan atau enggak kebetulan tuh bareng-bareng, ayo kita kosongkan gelas kita dan sisakan ia dengan keterbukaan gitu. Jadi untuk 35 menit ini silahkan teman-teman open mind dulu gitu ya, dan terima dulu apa yang coba Kak Hila sampaikan. Nanti kalau nggak setuju kita bahas bareng-bareng. Oke, selanjutnya teman-teman pasti udah ngebaca penugasan kan ya, yang udah hadir di sini insya Allah. Udah dibaca belum? Kak Hila Husnudzon udah dibaca? Udah. Oke. Kira-kira ada satu nggak volunteer yang mau nyampein cerita tentang Marsinah? Yang pas ngerjain penugasan itu sampai sedih gitu, atau malah nggak sedih sama sekali pas lihat videonya Marsinah. Ada yang mau jelasin sedikit nggak tentang Marsinah? Silahkan deh Fatihahkan. Penasaran banget nih aku. Seorang Fatihahkan ngelihat video Marsinah kayak gimana ekspresinya, penasaran banget, parah. Coba. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Gimana Fatihahkan? Setelah lihat video Marsinah, banyak perspektif sih yang bisa didapat gitu. Maksudnya kalau dulu ya cuma bisa ngedengar doang gitu, bahwa dulu itu ada pahlawan buruh namanya Marsinah gitu, mati gitu, tapi nggak tahu gitu videonya tuh kejadian itu seperti apa gitu. Terus emang belum pernah baca-baca gitu dari sebelumnya juga belum pernah baca, dan kebetulan pertama kali lihat itu di sini gitu. Cuman tahu aja gitu Pak Marsinah itu pahlawan buruh Indonesia yang diculik oleh Orde Baru katanya, oleh pemerintahan Soeharto dulu gitu. Cuman pas dilihat pas dilihat dari videonya itu ya, dengan banyaknya kejanggalan kejadian yang terjadi gitu,
Ya, jadi ngebuka juga bahwa emang pada masa waktu itu ada satu perempuan buruh berumur 24 tahun, dia sedang memperjuangkan hak-haknya dia sebagai buruh dan teman-temannya di salah satu PT gitu kan di Jawa, lupa lagi Jawa di mana? Timur, Jawa gitu, di Jawa Timur ya. Yang kemudian setelah banyak perjuangannya itu terjadilah satu kesepakatan gitu untuk apa yang bisa direalisasikan dari perjuangan itu. Tapi euforia kemenangan itu nggak lama gitu. Jadi setelah beberapa hari ternyata pahlawan ini tuh meninggal gitu. Dengan kejadian sampai sekarang pun kita semua nggak tahu siapa yang membunuhnya gitu. Cuman dari cerita-cerita yang ada, narasumber yang dijelaskan di video itu ada campur tangannya dari pemerintah atau kekuasaan pada saat itu. Gitu doang sih kalau. Oke, makasih banyak buat Fatia kan. Terima kasih ya. Nah, sepertinya saya bertemu Sama-sama. seorang pemimpin di masa depan. Ya. Iya. Menanggapi kata Pak Dubes ya. Oke guys, biar nggak lama-lama. Jadi sebenarnya kenapa Kak Hirla ngebuka? Kenapa saya bilang saya. Kenapa saya ngebuka materi ini dengan mengajak teman-teman untuk kembali flashback ke kisah Marsinah. Coba teman-teman lihat di slide saya, di situ tertulis tahun 1993. Teman-teman tuh belum lahir ya? Teman-teman belum lahir. Iya, dan kejadian ini itu nyata adanya. Bahkan sampai sekarang kasusnya itu belum selesai gitu dan belum beres. Teman-teman bisa bayangkan kalau teman-teman yang jadi keluarganya Marsinah atau yang jadi teman seperjuangan Marsinah gitu. Bayangin aja Fatia kan misalnya punya tim kemitraan ya. Itu udah solid banget, tiba-tiba Bang Haikal diculik orang kan, coba bayangin. Itu kisah yang nggak bisa dilupakan loh ya teman-teman. Dan aku bilang jangan itu dong. Nauzubillah ya, tenang-tenang. Nauzubillah. Maaf ya Bang Haikal. Itu bukan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Nah, mari kita ke selanjutnya. Itu tadi Marsinah itu kasusnya tahun 93, teman-teman. Kemudian di tahun 2004 kita punya kasus lain, yaitu kasus Munir. Dan beda tuh kalau beliau aktivis HAM gitu. Nah, kira-kira nih, teman-teman tahu nggak sih cerita tentang Munir? Aku mau panggil satu orang volunteer buat ngejelasin sedikit tentang Munir. Dari teman-teman HAM itu berkaitannya sama apa ya? SBPM ya? Dari teman-teman SBPM. Sosial bisa. Sosial. Silakan dari Kak Dewi deh, Kak Dewi. Kak Dewi tahu nggak tentang kasusnya Munir? Tahu tapi nggak tahu sejarahnya. Iya, nggak apa-apa. Apa aja yang tahu sedikit juga nggak apa-apa. Nggak tahu dah. Lucu sekali ya kakak. Oke, teman-teman, langsung aja aku jelasin ya, teman-teman sekalian. Munir itu aktivis HAM di tahun 2004 dan beliau itu kalau teman-teman tahu, masya Allah sekali. Mungkin kalau sekarang kita lihat contohnya banyak ya aktivis-aktivis muda yang beliau tuh memperjuangkan rakyat dan kepentingan rakyat kayak gitu. Dan suatu hari beliau tuh dapat beasiswa ke Belanda. Di dalam perjalanan sebelum beliau pergi naik pesawat ya ke Belanda, itu beliau dapat telepon gitulah buat meet up sama seseorang yang itu istrinya juga mungkin nggak tahu ya kronologisnya gimana. Kemudian sebelum naik pesawat beliau sempat meet up dulu tuh sama beberapa orang mungkin ya. Kemudian di pesawat, setelah dia naik pesawat, pas banget buat ngelanjutin kuliah studinya dia di Belanda, tiba-tiba beliau sakit perut, teman-teman sekalian. Sakit perutnya tak tertahankan. Awalnya sih biasa aja. Kemudian beliau sakit perut lama banget, terus-menerus, akhirnya di kamar mandi lama banget. Kemudian ternyata lama-lama beliau meninggal tuh. Setelah dicari tahu, beliau meninggal karena keracunan. Ya, dan sudah ditetapkan bahwa beliau meninggal karena diracun, bukan keracunan biasa. Kalau kita ngomongin soal ketidakadilan, teman-teman sekalian, ketidakadilan itu nggak hanya ada di zaman kolonialisme yang mungkin nenek-nenek kita alamin dulu ya, masa penjajahan gitu. Sekarang pun masih ada tuh ngomongin, kalau kita berbicara soal ketidakadilan tuh masih ada gitu. Dan kalau teman-teman masih nggak percaya, oke, ini mungkin 2004, teman-teman mungkin ada yang belum lahir di tahun 2004, udah lahir semua lah ya. Iya, teman-teman kan udah ini ya, mungkin teman-teman nggak ngerasa kebayang banget gitu buat teman-teman yang emang ada di lingkungan yang baik-baik aja gitu.
dan ngerasa nggak penting tuh kita ngomongin soal ketidakadilan dan ngerasa nggak tergerak tuh, oh ya udahlah, ya udah kita berdoa aja tuh buat Munir, ya udah. Dan ini teman-teman kalau tahu kasusnya itu belum beres sampai sekarang, nggak ada yang tahu siapa yang ngeracunin Munir. Dan mari kita ke kasus selanjutnya, Novel Baswedan. Berapa tahun yang lalu coba? Ini tuh baru kemarin. Dan beliau aktivis korupsi. Oke, kita sebutlah aktivis korupsi penyidik KPK. Apakah sekarang pembunuhnya udah ketemu? Belum, teman-teman. Jadi kita jangan ngerasa aman tuh. Aku mau bilang, kita sebagai mahasiswa itu jangan ngerasa aman dengan mungkin tidak adanya ketidakadilan di sekeliling kita langsung, secara langsung. Karena pada akhirnya, cepat atau lambat, kita semua bakal ngerasain, teman-teman sekalian. Saya pernah tuh ngurusin KTP-nya adik saya di rumah, karena dia di Gontor ya, nggak punya KTP pas mau kuliah, jadi bingung daftarnya gimana. Terus akhirnya kita dong yang ngurusin KTP-nya. Udah ngisi dan sebagainya ke kelurahan, tinggal ngambil. 3 bulan, itu harusnya udah jadi KTP, iktp ya. Saya ke kantor kelurahan tuh, buat ngambil iktp-nya. Di depan kantor kelurahan, itu berapa banyak 20-an orang nunggu di depan kantor kelurahan, pemuda-pemudi, kakek nenek, bapak-bapak, ibu-ibu nunggu ngemper di depan kantor kelurahan buat antri ngambil iktp. Kemudian saya iseng nanya ke salah satu dari pemuda di situ, loh, mau ngambil KTP? Iya. Udah janjian, udah diurus semua, udah seharusnya sudah jadi. Dan ternyata pas mau ngambil saya tanya, loh, kok ini kenapa antri panjang sekali gitu? Karena nggak dilayanin. Mereka udah nunggu 1 tahun, guys. Mereka itu mau kerja TKI ya di Malaysia, kemudian butuh KTP buat ngurus paspor dan sebagainya, tapi 1 tahun mereka nunggu, itu nggak selesai-selesai. Oke, akhirnya saya coba dong. Saya tertantang buat nyoba. Saya mau ngurus, akhirnya saya masuk ke dalam, kemudian nyoba ngurus ketemu sama PNS di dalam gitu. Oke. Langsung saya sampaikan, ini nomor adik saya dan sebagainya. Kemudian pas saya mau minta KTP-nya, harusnya udah jadi karena udah 3 bulan lebih. Itu mereka pulang, tiba-tiba datanya nggak ada di laptop, nggak ada di komputer datanya. Datanya tidak ada sama sekali ditemukan di komputer. Oke dong, aneh dong, karena kita faktanya udah sampai sidik jarinya udah dicap dan sebagainya, udah foto dan sebagainya, kenapa datanya bisa nggak ada? Terus datanya kemana? Gitu, oke. Karena lama banget saya berdebat, dan Bapak PNS-nya akhirnya capek banget mungkin ya. Kemudian Bapak PNS-nya nyuruh saya, ya udah besok kesini lagi. Kahila ke situ lagi setelah sesuai waktu yang disuruh. Setelah ke situ lagi, sama tuh kondisinya, berapa banyak orang yang nyemper di depan kantor kelurahan, teman-teman. Kemudian udah dong, Kak Hirda marah dong. Saya bilang kayak gini tuh ke PNS-nya, Bapak itu digaji, dan ini hak saya buat minta KTP saya gitu, harusnya udah jadi. Bapak ngapain aja? Dan lucunya adalah ada 2 PNS cewek dan cowok cekikikan keluar dari sana sambil makan. Dan di luar itu berapa banyak rakyat yang nungguin tuh KTP-nya kemana. Di sambil mereka nunggu, teman-teman bayangin, teman-teman harus bayangin di sambil mereka nunggu, berapa banyak anak-anak mereka yang harus menahan lapar karena orang tuanya harus ngambil KTP. Berapa banyak orang yang harusnya bisa kerja, dapat duit, mereka harus nunggu karena hal-hal yang kayak gitu tuh. Dan itu terjadi nyata di sekitar kita. Dan nggak cuma 1-2 kali. Oke. Makanya saya bilang kita semua jangan ngerasa aman dengan nggak ngerasa perlu belajar hal-hal beginian gitu. Ini perlu. Kenapa? Karena ketidakadilan tuh ada di mana-mana. Di era sekarang dengan teknologi yang semacam ini gitu, kita masih aneh banget loh belum nemuin siapa tuh pembunuhnya. Novel Baswedan tuh kan aneh banget gitu. Bukan karena kita nggak punya teknologi atau kita nggak pintar, itu aneh banget, teman-teman. Nah, selanjutnya hal yang mungkin teman-teman perlu tahu, kira-kira bagian geografis terluas dari Indonesia itu apa sih? Oke, buat teman-teman, bagian geografis terluas kita adalah laut gitu ya. Impor garam, teman-teman. Indonesia itu impor garam. Garamnya di situ. Jadi teman-teman sekalian, buat bikin garam itu gampang apa susah? Gampang banget sih. Ini di pantai utara itu mereka tinggal ngambil atau ngalirin air dari laut, dialirin ke lahan mereka, ledeng mereka. Habis itu airnya digenangkan di situ aja, terus ditunggu sampai airnya itu menguap. Kalau airnya menguap, nanti sisa garam doang di situ. Ketika musim panas ya, musim panas banget nih. Ketika suhu panas gitu, sisa garam doang. Tapi faktanya anehnya itu kita harus impor. Kan kita bisa tuh sebenarnya teman-teman. Petani itu bisa kalau dikerahkan buat harus memproduksi garam sebanyak-banyaknya. Orang air laut kita itu nggak bakal habis. Kita tuh kalau ada yang jawab mungkin bagian terluas dari
geografis Indonesia ada. Kalau impor makanan yang susah, misalnya beras, beras, let's say beras tuh kita harus nunggu 3 bulan buat berhasil produksi beras. Dan faktanya adalah petani dari hari ke hari makin sedikit. Gitu. Cuma kita impor singkong, guys. Ada yang pernah nanam singkong nggak? Singkong itu tinggal ditancepin doang, itu daunnya udah tumbuh. Kita nggak perlu nyiram. Nggak perlu ngasih pupuk. Mereka itu bisa tumbuh. Makanya kan ada sebuah ungkapan lagu ya. Lagunya apa tuh? Tanah surga. Nyanyi dong. Aduh. Tanah surga. Nah itu, tanah surga itu lagunya. Kalau kita nancepin doang. Impor singkongnya dari mana? Dari Thailand. Kita impor singkongnya dari Vietnam. Pernah adik kelas saya exchange. Mereka bertukaran perajan ke Thailand. Saking penasarannya aku pribadi, kenapa Thailand bisa bagus banget pertaniannya? Padahalnya banyak. Sampai mana? Aku lupa. Kemudian terjawab sudah gitu. Terjawabnya adalah apa? Aku nggak perlu sampaikan di sini. Kalau nggak, ntar aku tiba-tiba keluar lagi gitu. Jadi intinya teman-teman, aktivitas kemahasiswaan di sana itu berbeda sama kita. Jadi benar tuh yang disampaikan kalau teman-teman ngelihat videonya Pak Habibie, itu benar yang disampaikan kita itu nggak bodoh, mahasiswanya itu nggak bodoh, pemudanya juga nggak bodoh. Dan berapa banyak orang pintar dari Indonesia, tapi kenapa Indonesia masih kayak gini aja? Teman-teman bayangkan deh, tahun ada berapa juta mahasiswa yang lulus dari perguruan tinggi? Kebayang nggak sih berapa banyak? Tapi ada perubahan yang signifikan pada Indonesia. Ada yang pernah berpikir ke situ nggak? Bukan karena kitanya tuh bodoh-bodoh banget, atau mungkin teman-teman di Turki bisa komparasi lah ya, teman-teman apakah teman-teman bodoh banget dibandingkan teman-teman Turki? Kan sepertinya tidak gitu. Sepertinya tidak. Tapi kenapa kemudian kita nggak maju-maju, kita cari tahu jauhnya lebar. Jadi teman-teman sekalian, ketidakadilan itu di mana-mana sebenarnya. Kita harusnya nggak ngerasa tenang duduk di PPI Turki ketika kita ngelihat ketidakadilan itu ada di mana-mana gitu. Jadi apakah teman-teman sudah punya cukup alasan untuk sama-sama bikin perubahan bareng di PPI Turki? Kalau masih belum ngerasa cukup, buat kita bergerak bareng-bareng, kita bahas video yang paling anget banget. Ada yang lihat berita ini nggak? Ada yang lihat berita ini nggak, gengs? Iya, Kak. Oh, ini gila banget sih. Ada yang lihat berita ini? Gua lihat, Kak. Dong. Oh ya, gimana tuh Tak? Gimana tuh dalamnya? Tapi saya lupa, Kak, tentang apa. Ini mungkin kalau di ditonton Korea yang bakal lagi saya bisa. Kamu lucu banget sih. Oke Tapi deh, udah gengs. berpantun aja. Tapi kamu sampai Pantun pakai bahasa apa? Korea, Kak. Boleh dicoba. Lanjut. Ya Allah. Teman-teman, ini beritanya trending banget. Kalau aku ceritain jadi lama. Inti beritanya adalah di situ tentang ABK gitu. Orang-orang Indonesia yang kerja di kapal dan Masya Allah banget atau nauzubillah banget atau mengerikan banget lah ya. Teman-teman kita yang kerja di kapal itu, saya lupa ya, mereka satu hari lebih dari 12 jam mereka kerja, 18 jam ya, aku lupa. Berapa belas jam gitu mereka kerja. Dan mereka teman-teman, ketika ada yang meninggal itu, jasadnya itu langsung dibakar dan dibuang di laut. Terus kalau kita ngomongin soal, emang nggak ada kontrak kerja, itu rasanya bullshit gitu ya, rasanya omong kosong. Saya punya kisah nyata nih, saudara jauh saya, waktu itu kerja tuh di Bekasi, aku lupa di mananya gitu. Syaratnya adalah menyerahkan ijazah asli dari yang bersangkutan, biar keterima kerja di ijazah asli. Untung aja, saudara jauh saya itu nggak bego ya, karena kalau diserahin ijazah asli, teman-teman, kebayang. Ya udah, intinya teman-teman sekalian, berapa banyak orang-orang yang nggak tahu, tapi mereka itu terjebak dalam sebuah peraturan-peraturan yang mungkin itu membuat mereka jadi mau nggak mau mereka harus kerja dalam keadaan sulit. Semoga paham maksudnya. Nah, aku mau jelasin sedikit tentang lingkaran setan kemiskinan, teman-teman sekalian. Sekarang coba kita semua flashback. Berapa banyak orang miskin di Indonesia? Dan apakah orang-orang miskin di Indonesia itu layak untuk kita salahkan? Kamu miskin, oke, kamu miskin. Tapi kalau kita ajak sekolah, mereka juga malas. Sekarang teman-teman berpikir deh, di tengah sini, kursor aku kelihatan ya, di tengah sini ada miskin tuh. Orang miskin itu mau kuliah atau mau sekolah, mereka at least mereka udah sadar bahwa pendidikan itu penting. Dan buat keluar dari kemiskinan, mereka itu harus sekolah, menyekolahkan anak-anak mereka. Masalahnya adalah ketika mereka sekolah, mereka nggak ada duit, gengs. Pendapatannya rendah. Mereka nggak ada uang buat nyekolahin anak-anak. Kemudian kita balik lagi ke kasus itu. Karena mereka nggak ada uang buat nyekolahin anak-anak, cara mereka buat keluar dari kemiskinan apa? Oke, akhirnya mereka kerja tuh. Karena pengetahuan mereka rendah, berarti kerja-kerja yang hanya mereka bisa lakukan adalah kerja-kerja kasar, bukan kerja-kerja yang pintar gitu. Bukan kerja cerdas, tapi kerja keras.
yang sifatnya adalah mengeluarkan tenaga fisik gitu. Nah, teman-teman sekarang silahkan lihat atau teman-teman flashback di tempat kalian tinggal masing-masing gitu. Berapa banyak orang miskin yang mengeluarkan keluarga itu dari kemiskinan itu nggak ada jalan lain selain mengasih mereka sembako. Karena mereka buat ngambil pendidikan aja susah. Produksinya rendah, pendapatannya rendah, tabungannya rendah, modalnya kecil. Oke, kita suruh mereka buat bikin usaha, buka usaha. Modal mereka kecil, mereka nggak punya uang. Oke, kita suruh mereka ngajar, mereka tuh nggak bisa ngajar, mereka nggak punya pengetahuan. Terus akhirnya oke, ya udah kalau gitu solusinya adalah saya kerjakan kamu di sebuah perusahaan atau pabrik bagus. Kerja. Setelah dicari tahu di pabrik itu kinerjanya rendah, mereka sakit-sakitan karena mereka nggak makan bagus di rumah. Akhirnya apa? Akhirnya mereka diomelin sama bosnya. Kenapa kinerja kamu rendah? Mereka nggak ada ilmu pengetahuan, mereka nggak ada ilmu pengetahuan itu yang pertama. Mereka juga nggak punya gizi yang bagus untuk membuat fisik mereka kuat. Jadi gimana cara mereka keluar dari kemiskinan? Ini ibarat lingkaran setan. Lingkaran setan tuh kamu mau keluar kemana? Itu gimana caranya coba? Coba gimana caranya? Aku mau nanya nih kakak dari SBPM, Kak Eva. Gimana cara keluar dari kemiskinan Kak Eva? Kira-kira Kak Eva? Menurut Kak Eva deh. Tadi yang kayak udah Mbak Hilda jelas. Ini lingkaran setan ya, jadi kayak mau nyoba hal A nggak bisa, mau nyoba hal B juga nggak bisa, jadi kayak buntu kan istilahnya. Menurutku sendiri, ya hal terakhir untuk kita bertahan hidup, maksudnya untuk orang-orang miskin bertahan hidup adalah ya dengan tadi kerja keras kayak gitu Kak Hilda menurut. Kerja keras ya. Iya, karena gimana ya, kayak udah buntu dan hal yang bisa dikerjain cuma itu. Ya misalkan ngajar nggak bisa kayak gitu, karena nggak punya pengetahuan, di sekolah kayak gitu. Oke, baiklah. Kalau dari divisi lain deh, Infocom deh. Infocom, dari Infocom. Bang Fadli. Oh iya, Bang Fadli. Coba Bang Fadli. Aku bantu Fadli jawab, boleh nggak? Oh, boleh Kak. Masya Allah Kakak. Kan dari Infocom mewakili ya. Iya. Ini sebelumnya tim Infocom banyak yang dikapat karena kita double ya Abuba. Ini nih sebelumnya ini aku lagi dengerin Der. Jadi ini tadi sambil dengerin Hafsah, pardon. Hilda juga. Oke. Nggak apa-apa. Jadi kalau dari saya pribadi ya, mungkin juga sebenarnya sama Infocom juga lumayan sering kita diskusi berbagai hal, termasuk tentang masalah-masalah di Indonesia, tapi yang nggak berat-berat banget. Nah, kalau tentang kemiskinan ini menurut saya sih berat ya. Tapi rata-rata ada satu solusi yang bisa dipakai di semua, hampir bisa dipakai di setiap masalah, terutama untuk masalah di Indonesia, itu caranya dengan cara kreatif gitu. Nah, kalau menurut saya, gimana cara keluar dari kemiskinan ini? Pertama ini pertanyaan untuk siapa dulu? Untuk orang miskinnya atau orang yang melihat kemiskinan itu? Nah, mungkin di sini saya pengen jawab sebagai orang yang sama ya, kita posisinya dalam topik ini kan kita melihat kemiskinan ini kan. Jadi menurut saya penting untuk diberikan pelatihan gitu sih untuk orang-orang miskin ini, ya kelompok-kelompok miskin ini. Pelatihan-pelatihan itu banyak kan, mereka kan kurang ya, jadi tadi Hilda juga ngasih kan, pengetahuan rendah, mereka nggak tahu apa, misalnya sedikit tahu. Jadi orang yang banyak tahu itu share ilmu gitu ke mereka, share pengetahuannya ke mereka. Nanti dari situ pelan-pelan pasti akan timbul kesadaran mungkin ya di yang kelompok miskin ini gitu. Jadi kita nggak berharap 100% semuanya akan jadi bisa punya skill, enggak, tapi seenggaknya sadar dulu aja mereka nih harus punya skill gitu. Jadi pelan-pelan pasti nanti ada dari kesadaran itu muncul, oh iya gue harus keluar nih dari kemiskinan ini. Pelan-pelan di situ pasti mereka akan cari jalan keluar kreatif sendiri juga gitu. Oh ini gue udah dapat pelatihan, ini harus gue manfaatin, ini gini gitu. Jadi dikasih tahu sama orang yang ngerti gitu ya, atau lembaga atau pemerintah misalnya, atau kita pun bisa gitu. Dari teman-teman TP ini kasih, kita mungkin punya skill khusus masing-masing, kita selesain aja, kita bisa bantu gitu. Minimal menyadarkan mereka dulu, dan nanti bisa share ilmu, bisa ngajak juga mereka untuk lebih baik lagi, lebih berkembang lagi, kayak gitu sih. Oke, siap. Makasih banyak Kakak Infocom. Sama-sama.
Iya, oke teman-teman sekalian. Satu fakta yang mau aku bagi ke teman-teman. Saya pernah deket sama petani-petani di Gorontalo ya. Gorontalo, Sulawesi lah ya. Sama, solusi dari kita adalah ngadain pelatihan. Kita mau ngadain pelatihan. Terus kita kasih undangan setiap petani di situ. Mereka tinggal datang teman-teman. Buat kita mau ngasih pelatihan gratis. Gratis tuh udah pokoknya kita atur semua sama pemerintah setempat, kita undang gratis. Kemudian petani datang seneng banget dong akunya, alhamdulillah petani mau datang. Kemudian mereka at least mau dicerdaskan gitu. Ternyata pas mau pulang dari pemerintah setempat ngasih uang duduk, namanya istilahnya uang duduk. Terus isinya adalah 100.000 satu orang. Terus kaget akunya, kok dikasih uang? Buat apa? Uang duduk, kita sebut itu uang duduk. Oh gitu, kenapa kayak gitu? Karena kalau nggak ada uang duduk, petani nggak mau datang. Oh gitu, walaupun kita udah ngadain pelatihan gratis, ya walaupun teman-teman udah ngadain pelatihan gratis, harus ada uang duduk. Kenapa? Karena sembari petani datang ke situ, mereka harus ninggalin lahannya buat datang dengerin kita ngomong. Karena bagi mereka waktu itu uang. Jadi ketika mereka at least 2 jam aja kalian ambil waktunya, itu kita harus ngebayar mereka buat uang duduk. Terus kira-kira tanggapan teman-teman gimana? Kalian apakah kita berhak marah? Nggak berhak teman-teman sekalian. Kita nggak berhak marah. Karena faktanya adalah seperti itu. Sama kayak kalian mau ngadain pelatihan di manapun tempat teman-teman gitu. Teman-teman kalau ngadain pelatihan, teman-teman harus di mute dulu mungkin. Oke, maaf ya. Teman-teman kalau mau ngadain pelatihan, itu teman-teman tuh harus mikir tuh, waktu segitu berarti uang seberapa yang petani itu atau orang miskin itu nggak bisa dapatkan. Waktu segitu kalian mau mencerdaskan mereka mikirin anak mereka belum dapat beras. Kalau teman-teman lihat videonya ya, ada seorang, dia mau ngambil singkong di ladangnya bapak siapa gitu. Kepergoklah sama bapaknya. Pas ditanyain, kamu kenapa ngambil singkong di situ? Karena aku nggak ada beras buat makan. Coba teman-teman. Di saat sekarang kita di sini mikir, aduh pengennya makan ayam. Padahal udah ada makanan. Jadi kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Kita nggak bisa bilang loh, orang miskin itu bodoh gitu. Karena keadaan memaksa mereka untuk melakukan hal-hal itu. Sekarang kalau kriminalitas naik, apakah kita ngomelin mereka yang mencuri karena mereka kelaparan? Berapa banyak orang-orang miskin yang mereka itu mencuri itu makanan dari tetangganya gitu. Karena mereka kelaparan, teman-teman. Jadi apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang mahasiswa? At least kita punya pengetahuan. At least teman-teman semua yang ada di sini punya pengetahuan dan bisa mikir. Itu yang pertama. Yang kedua, at least kita punya informasi yang orang miskin itu susah dapatkan. Ngomong-ngomong soal informasi, berapa penting informasi itu ya? Kalau teman-teman mau bayangkan, pasti kalau teman-teman udah coba keliling di beberapa kota, itu kebayang deh. Misalnya gini, berapa banyak lulusan dari perguruan-perguruan tinggi yang bagus, kalau dia bukan dari kota besar, susah banget cari kerja. Tapi kalau teman-teman dari kota besar, itu gampang banget cari kerjaan. Mungkin ada yang nggak sepakat dengan hal itu. Tapi silahkan dibuktikan sendiri gitu. Berapa banyak mahasiswa itu yang pengangguran? Karena apa? Karena mereka nggak dapat informasi. Nah gitu. Ngomong-ngomong soal informasi, kita sebagai mahasiswa at least kita punya pengetahuan dan kita punya informasi. Yang ketiga guys, yang paling penting karena kita tinggal di Turki, sarana dan prasarana kita itu memadai banget. Kalau mau dikomparasikan antara bagaimana kualitas pendidikan Kak Hilda sekarang ya, saya pribadi di sini gitu dengan di Indonesia, mungkin saya harus nurunin standar. Tapi nggak bisa dibilang begitu karena prasarana dan sarana di Turki itu Masya Allah banget. Mahasiswanya nggak perlu belajar sampai capek-capek, pemerintahnya itu udah punya fasilitas yang memadai. Kitanya itu buat di lab aja, kita harus belajar yang serius banget, teliti gimana-gimananya, karena kita nggak punya alat. Karena di sini punya alat, mereka nggak perlu belajar seserius itu tuh, karena tinggal pakai alatnya. Gitu. Nah kira-kira yang kayak gitu-gitu itu gimana situasinya, kita bahas di kesempatan lain. Tapi at least kita sebagai mahasiswa, kita itu punya pengetahuan kita ada, insya Allah, informasi kita juga ada, dan sarana-prasarana kita juga memadai di sini. Jadi kita punya tanggung jawab moral buat orang-orang di luar sana yang nggak bisa dapetin akses ini, teman-teman sekalian. BTW, tidak ada jaminan kita atau keluarga kita tidak miskin. Bang Fatia kan mau bertanya, Bang Fatia kan? Kalau nggak ada yang nanya, kita lanjutin materi. Saya mau nanya dong. Ini Bang Fatia kan, silakan. Gini, Mbak Hilda, saya tertarik dengan informasi. Tadi kan disebutkan bahwa kita sebagai mahasiswa di Turki mempunyai informasi yang lebih gitu daripada orang-orang miskin atau misalkan orang-orang yang bukan mahasiswa atau tingkatannya rendah gitu. Yang saya ingin tanyakan gitu, kita kan sebagai anak muda itu kan kita bolehlah kita banyak nih mengkonsumsi informasi di segala media gitu. Tapi yang harus kita ingat juga banyak informasi-informasi yang
nggak jelas gitu, yang nggak relevan juga, atau bisa disebut itu informasi-informasi bohong gitu. Nah, untuk kita sendiri nih, kita kan sering kena hoax kan, sering enak sekali gitu untuk nyebarin. Nggak jarang gitu orang miskin itu terdampak gitu dengan kita yang punya informasi banyak. Ketika kita informasikan gitu, disebarkan ke orang-orang lain, malah jadi informasi itu membuat orang-orang miskin itu malah tambah miskin. Nah, gimana gitu cara untuk memilah-milih informasi itu, dan posisinya tuh di mana gitu informasi dengan kemiskinan itu relevansinya tuh di mana? Oke, informasi dan kemiskinan gitu ya. Gue nggak ngerti apakah ini menjawab, tapi aku coba jawab ya. Teman-teman sekalian, buat kita semua yang punya informasi, itu tidak cukup dengan kita tahu informasi, itu yang pertama. Tidak cukup dengan kita tahu. 2, teman-teman harus tahu metode menyampaikan informasi seperti apa. Karena aku nggak ngerti ini kaidah atau apa ya. Ada yang menyampaikan kayak gini nih, metode itu lebih penting daripada isi materi itu sendiri. Ada yang pernah dengar itu nggak ya? Gue lupa itu di mana. Tapi doktrin di pesantren tuh. Itu iya. Tak keluarin dari orang Arab itu. Teman-teman sekalian, kita tuh nggak cukup loh dengan tahu informasi. Kita harus tahu bagaimana menyampaikan informasi itu dengan baik. 1, ini sebenarnya berkaitan dengan materi yang mau Kahila bahas setelah ini. Ngomong-ngomong soal objektivitas, teman-teman sekalian, aku kasih contoh konkret. Misalnya kayak gini, Fathia kan, Kahila itu pernah punya dendam sama kamu, atau sebaliknya, Kahila pernah suka sama Fathia kan. Oke, kita coba cek kasus yang pertama. Ngomongin case-nya, Kahila pernah punya dendam sama Fathia kan. Kira-kira kalau Fathia kan ngomong sebenar apapun itu, kira-kira bisa diterima nggak sama aku? Enggak kayaknya. Susah diterima, mohon maaf. Atau kita sebaliknya nih Fathia kan, Kahila suka sama kamu, jatuh cinta nih pada pandangan pertama di Musta ya. Ternyata aku udah ketemu di Musta. Ya? Tuh kan. Jadi ketika aku udah suka sama Fathia kan gitu. Coba, kira-kira informasi sesalah apapun itu jadi kerasa bener nggak? Bisa jadi. Coba bayangin guys, mahasiswa, kita itu nggak cukup dengan tahu informasi. Aku mau sampaikan itu teman-teman sekalian. Kita itu juga nggak adil tuh sama orang lain. Kita itu nggak adil. Kenapa? Karena kita hanya menerima apapun dari orang-orang yang kita suka dan kita menolak apapun dari orang-orang yang nggak kita suka. Coba. Gimana caranya biar kita nggak seperti itu? Kata kuncinya itu objektif. Sekarang kayak gini, waktu itu, ini pengalaman ya, Kahila pernah ngadain sejenis kayak gini, namanya pelatihan pemimpin bangsa, sejenis FIM ya, kalau yang ada yang pernah ikut FIM, Forum Indonesia. Nah, di FIM itu kita ketemuin tuh seluruh mahasiswa di seluruh universitas di Indonesia. Kita ngundang DPR, guys. Lucunya adalah kita materi kayak gini nih, Kahila ngomongin Munir, terus kita juga ngomongin nih pemerintah setempat bla 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 dan bla bla bla. Kemudian pemerintahnya datang ke tempat kita, ucuk datang. Oh, tiba-tiba guys, semuanya langsung, Bapak mau foto bareng, tiba-tiba langsung cium tangan, tiba-tiba lupa apa yang habis dibahas sebelumnya. Paham ya ilustrasi? Itu kan apa banget manusia gitu. Sumpah kita manusia banget gitu. Sama kayak gini, gengs. Kalian dulu mungkin yang pernah dekat sama Bang Usama, coba ya. Ketika Bang Usama belum jadi ketua, sama Bang Usama sekarang udah jadi ketua. Rasanya beda nggak tuh kalau Bang Usama ngomong sekarang? Coba deh, kalian pikir-pikir. Yang dulu Bang Usama belum siapa-siapa. Sama aja kan ya? Ih, itu dicari tahu. Sama aja. Nah tuh, makasih Abang siapa yang ngejawab. Ya. Iya, makasih yang udah ngejawab. Sama aja untuk lingkaran dia yang mungkin udah deket lahir dan batin ya. Tapi buat orang-orang yang tadinya nggak kenal, misalnya gini, ada orang yang dengar. Lol banget. Sorry. Sampai dibawa ke sini. Gini teman-teman sekalian, kita itu kadang-kadang kenapa disebut cinta itu buta ya? Karena kita jadi menelan mentah-mentah apa yang disampaikan dari orang-orang yang kita suka atau orang-orang yang mengambil hati kita. Dan kita tiba-tiba menolak apa-apa yang disampaikan oleh orang-orang yang kita benci gitu. Itu nggak bagus banget. Ini aku boleh share screen ya? Karena ini materinya ada kelanjutannya yang ngejawab soal itu. Kelihatan kan ya? Kelihatan, lanjut. Oke. Nah, jawabannya ada di sini nih. Ini soal objektif. Judulnya apa? Judulnya ini. Perubahan besar itu selalu berangkat dari jiwa dan gak mungkin kita melakukan perubahan besar jika jiwa kita sendiri rapuh. Menjawab pertanyaan dari Fathia kan, gak mungkin kita bisa menyampaikan informasi dengan baik kalau jiwa kita dan pikiran kita rapuh. Oke, berkaitan dengan hal itu aku mau bahas apa-apa yang berkaitan dengan pembersihan jiwa ya. Pembersihan jiwa banget nih. Pembersihan
asumsi. Oke, nah yang pertama adalah objektif. Teman-teman, jika teman-teman kita belum bisa adil bersikap, setidaknya cobalah untuk adil menilai. Silahkan diresapi, aku baca lagi. Jika kita at least belum bisa adil bersikap, cobalah untuk adil menilai. Itu jawaban dari apa yang aku sampaikan tadi. Kenapa itu penting? Teman-teman sekalian, kadang itu kita itu nggak sadar. Kalau yang ngomong itu cakep atau cantik, itu kita jadi nggak sadar itu pengen dengerin dia terus, paham ya? Iya kok sekarang juga gitu. Mahe backgroundnya, Mahe backgroundnya, lapar. Kok jadi gini? Semoga aku tidak menyakiti perasaan teman-teman ya, gengs. Tapi manusia tuh kayak gitu tuh. Kalau yang ngomong itu cakep atau ganteng, kita juga jadi tertarik buat mendengarkan dia. Ini aku kasih contoh konkret waktu interview IATB di Jakarta ya. Waktu itu kan udah perjalanan jauh banget tuh, rumah aku kan di Lamongan ya. Jauh banget terus ke Jakarta. Terus aku pribadi belum sempet tuh rapi-rapih dan sebagainya. Yang penting nyampe di situ tidak terlambat. Sampai di tempat interview IATB nggak terlambat. Sampai di situ teman-teman, itu satpamnya itu aneh ngelihat aku. Kayak, dia mau masuk hotel ini, yakin? Karena Kak Hilda tidak berpakaian bagus. Kemudian pusing amat karena aku punya otoritas buat masuk ke hotel situ karena ada undangan interview. Akhirnya aku kamar mandi, beres-beres semuanya, ganti baju dan sebagainya. Oke, keluar. Tiba-tiba satpam yang tadinya ngelihat aneh Kak Hilda di awal banget pas Kak Hilda masuk di hotel itu, tiba-tiba langsung bukain pintu lift dan menyambut Kak Hilda dengan senyuman ramah. Karena aku udah pakai jas. It happens, teman-teman. Ini itu nyata gitu. Coba kalau kalian ngomong nggak rapih atau teman-teman ngomong nggak pakai packaging yang cantik atau kreatif atau bagus gitu, orang-orang tertarik buat dengerin nggak sih? Nggak begitu. Sekarang masalahnya, ma'alesef sekali kita ada di dunia yang kayak gitu. Nah, aku mau teman-teman kita semua sadar bahwa ternyata kebenaran apapun atau informasi apapun yang disampaikan oleh siapapun, tolong lihat isinya, jangan lihat siapa yang ngomong gitu. Ketika itu yang ngomong adalah orang miskin atau ketika yang ngomong adalah tetangga kita yang tidak berpendidikan sama sekali, tetap aja itu informasi yang harus kita ambil dan kita kaji itu benar atau salah gitu. Jangan kalau terus tiba-tiba menteri yang ngomong atau DPR yang ngomong atau Pak Lurah yang ngomong terus kita jadi kayak ngerasa itu informasinya benar. Enggak sama sekali teman-teman. Nah, berapa banyak perubahan yang gagal terrealisasikan karena kita tidak objektif menilai. Akhirnya yang terjadi adalah ketika kita semua nggak objektif adalah kita tidak berkembang, teman-teman sekalian. Kenapa tidak berkembang? Karena kita hanya mengambil informasi yang kita inginkan. Aku ulangin lagi, kenapa perubahan jadi terhambat untuk berkembang? Karena kita hanya mengambil informasi yang kita inginkan, atau kita hanya mendengar apa yang kita ingin dengarkan, atau kita hanya mengucapkan apa yang ingin kita ucapkan, bukan apa yang harus diucapkan, bukan apa yang benar diucapkan, bukan kayak gitu. Makanya kita terhambat buat berkembang, gitu. Pertanyaan segitu dulu aja jawaban aku. Mungkin ada pertanyaan lain. Jadi buat Fatihah kan harus belajar banget tuh cara ngomong sama orang yang tidak berpendidikan, guys. Itu susah banget loh. Susah banget ngomong sama orang yang nggak belajar tuh. Dan kita harus belajar bareng-bareng gimana cara ngomong sama orang yang kurang informasinya gitu, tanpa membuat mereka ngerasa bodoh, tanpa merusak harga diri dia. Makanya kan Tan Malaka pernah bilang, buat apa kamu belajar tinggi-tinggi kalau akhirnya kamu tidak bisa turun ke masyarakat, kalau karirnya akhirnya kamu nggak bisa tuh ngomong sama petani atau orang miskin. Buat apa kita semua jauh-jauh ke Turki kalau akhirnya kita pulang ke Indonesia kita nggak bisa ngomong sama tetangga rumah kita. Benar. Kita nggak bisa, at least, atau gini deh ilustrasinya, buat apa teman-teman jauh-jauh ke sini kalau teman-teman sama teman-teman departemen aja masih banyak miskomunikasinya. Coba kalau misalnya kita sendiri sebagai anggota masih banyak tuh kesalahpahaman sama teman-teman di departemen, sama yang berpendidikan aja kita banyak masalahnya gitu, apalagi yang beda frame gitu. Udah gitu aja. Ada pertanyaan? Sekarang boleh deh satu pertanyaan lagi buat Kak Hilda. Ada yang mau bertanya? Silakan angkat tangan kalian. Aku mau ngomong tapi kayaknya teman-teman aja deh. Itu ketua SBPM angkat raise hand duluan. Itu raise hand ya? Itu raise hand ya? Itu raise hand apa tepuk tangan sih? Bukan, tepuk tangan. Kayaknya tadi Bang Akastra di kafe deh. Enggak Bang. Ini tadi saya sempat lihat sekilas sih, 1 detik tuh peran mahasiswa ya tentang agent of change yang mungkin belum sempat disampaikan, mungkin bisa disampaikan juga kayak kami yang masih awam nih bisa tahu nih peran mahasiswa apa aja nih gitu. Oh iya siap. Saya sempat lihat tuh ya 1 detik tadi saya sempat lihat tuh slide-nya. Iya nih Kak. Jadi penasaran banget. Siap. Abis ini ya guys. Oke, gimana Kak? Abang Akasrat kayaknya tadi mau ngomong sama Bang Safran.
Aku mau ngomong aja sih, menanggapi aja. Mungkin untuk pengayaan isu aja ya buat buat kita semua. Tadi kalau nggak salah kan kamu ngomong gini ya, miskin ya, Hil. Kita bahas soal miskin. Aku tadi mau tapi sepertinya baik dilanjutkan. Jadi aku mau ngomong tentang itu. Ini terkait pengayaan isu ya. Aku pengen respon yang terkait miskin aja. Mungkin tadi kalau lihat siklusnya itu kan, siklus miskin itu kan ada 3 ya. Tapi kalau dari aku pribadi, pandanganku harus dibedakan mana kemiskinan, mana pemiskinan. Jadi itu 2 hal yang berbeda. Kemiskinan itu ada 2, ada kemiskinan absolut, yaitu miskin dari lahir, dari keluarga yang memang benar-benar tidak mampu. Kemudian ada kemiskinan relatif, di mana itu secara dia punya penghasilan, tapi dia merasa miskin. Misal kayak karyawan swasta, dia punya gaji 3 juta, 3,5 juta, tapi dia merasa miskin. Nah, itu kemiskinan relatif. Nah, menurutku untuk menyelesaikan masalahnya kita harus mengurai ini juga. Salah satu mungkin alternatif yang kamu udah sampaikan itu juga tepat gitu kan. Tapi mungkin ini alternatif lain, opsi lain. Kita harus memisahkan terminologi, definisi itu secara jelas dulu. Kemudian kita tetapkan polisi kebijakan yang kita ini, bagaimana mahasiswa itu bergerak. Misal mungkin yang untuk mahasiswa, anak muda itu yang jadi concern adalah pemiskinan. Bagaimana kita dimiskinkan gitu oleh sistem, oleh pemerintah, oleh siapapun itu, oleh perusahaan atau sebagainya. Jadi mungkin kalau untuk di situ, isitulah ranah mahasiswa bisa masuk gitu untuk advokasi, untuk mengasih policy brief dan sebagainya. Jadi bisa dipisah-pisah antara kemiskinan, terus kemiskinan yang mana? Apakah kemiskinan relatif atau absolut? Jadi kalau udah terurai itu kita bisa bagaimana bertindak. Karena di sinilah peran pemerintah, stakeholder, juga mahasiswa untuk rekayasa sosial. Gitu aja, Hil. Aku nanggapin yang tentang miskin aja supaya ngasih alternatif lain buat teman-teman sebagai pengayaan isu, karena kemiskinan kan isu setiap saat ya, setiap zaman, dari dulu sampai sekarang. Kemudian juga itu masalah besar yang harus, kalaupun tidak bisa diselesaikan, dikurangin gitu oleh kita, ini kan kata Mas Sunarto tadi, agent of change. Gitu aja, Hil, aku nanggepin aja. Ya, makasih banyak. Terima kasih Bang Sarfa. Leset lidahnya, Kak. Makasih banyak, Bang. Berarti itu udah kita dapat ilmu baru ya, guys, insight baru. Tapi dasarnya sama. Kita nggak boleh diem aja dengan apa yang kita punya sekarang gitu. Untuk menjawab tadi apa yang belum aku sampaikan, ini aku mau sampaikan dulu. Udah aku share screen ya. Teman-teman sekalian, tadi aku udah ngomongin soal keadilan, ketidakadilan gitu. Dan kemudian aku udah ngomong kemiskinan. Korelasinya adalah apa? Jadi sebenarnya perubahan itu harus kita lakukan bersama-sama. Dan untuk mencapai perubahan itu, kita nggak bisa sendiri, teman-teman sekalian. Kita butuh bareng-bareng. At least di PPI Turki. Aku mau bilang at least banget nih. Kita semua di PPI Turki punya platform yang sama buat kita bisa bergerak bareng. Nah, sebenarnya tugas kita itu apa sih? Nah, ini tadi yang harus kita bahas. Yang pertama, agent of change, agen perubahan. Kedua, social control, pengontrol sosial. Dan yang ketiga, iron stock, generasi penerus bangsa. Atau generasi selanjutnya gitu. Nah, berbicara tentang agen perubahan, teman-teman sekalian. Bagaimana kita bisa menjadi agen perubahan kalau kitanya tidak siap untuk berubah? Oke? Bagaimana kita bisa menjadi pengontrol sosial kalau kita itu anti diskusi? Dan bagaimana kita bisa membuat generasi penerus bangsa kalau kitanya nggak bisa jadi pemimpin? Oke? Paham ya ilustrasi Kahila? Jadi yang harus kita pelajari itu banyak, teman-teman. Kita nggak cukup dengan tahu tugas kita agent of change, tugas kita social control, tugas kita iron stock. It doesn't enough. Kita butuh belajar banyak hal. Dan beberapa hal yang penting buat kita semua pelajari karena kita BPH adalah, yang pertama objektif, itu yang pertama. Yang kedua, at least kita open minded. Gak ada manusia yang sempurna. Dan kita harus coba untuk membuka pikiran dan diri orang lain. Kata Bob Sadino, kalau kamu bertemu orang baru, at least menjadilah terbuka gitu.
kita kalau bertemu siapapun orang yang baru, at least jadilah terbuka. Karena apa? Kita itu manusia dan banyak salahnya. Bisa jadi banget nih, apa yang kita pahami di pikiran kita itu kesalahan gitu. Dan kita nggak sadar, apalagi kalau kita BPH, teman-teman. Teman-teman berdebat sama teman-teman wilayah atau teman-teman divisi masing-masing gitu. Terkait ini yang benar, itu yang salah, atau ini yang salah gitu. Kalau kita semuanya keras kepala, nggak mau membuka wawasan atau mencoba untuk memahami asumsi atau gagasan orang lain, maka kita nggak bakal berkembang. Jadi satu-satunya perubahan itu bisa dilakukan kalau kitanya objektif, itu yang pertama, menerima informasi dari siapapun, mengolah itu, dan kitanya open-minded. Yang ketiga adalah self-service, teman-teman sekalian. Aku termasuk orang yang paling sebel kalau ada orang yang udah belajar tinggi atau dia kedudukannya tinggi, terus dia itu nggak mau kerja kotor. Itu menyebalkan sekali. Gitu. Contoh, oke lah, misalnya kita contoh ketua kita lah, Bang Samah gitu. Mentang-mentang dia ketua, terus dia nggak mau tuh nyapu, itu kan sepele banget. Maaf ya, gue jadi contoh terus. Karena ketua kita itu doang. Jadi teman-teman BPH gitu, teman-teman itu PPI Turki, bukan berarti terus orang-orang lain tuh harus melayani kamu. Enggak, sumpah itu asumsi dari mana? Gitu. Teman-teman semuanya oke, teman-teman tuh kuliah di Turki, terus kamu pulang ke Indonesia, orang-orang lain harus memahami kamu gitu. Enggak, kata siapa? Kita bukan siapa-siapa. Tolong dong self-service, kita tuh harus melayani diri kita sendiri. Buat kita semua yang ngerasa nggak merdeka, dan kita ngerasa kecewa kalau orang lain tidak melayani kita, berarti di bagian sini kita perlu belajar lagi. Setiap dari kita itu harus melakukan sesuatu. Apalagi kalau teman-teman pemimpin. Kalau teman-teman pemimpin, kerjakan bagian kamu gitu. Jangan cuma nyuruh doang, beda loh ya. Teman-teman jadi ketua, atau teman-teman jadi pemimpin organisasi, terus kalian tuh nyuruh doang sama mereka yang membersamai, itu kan beda rasanya. Kalian bersamai gitu. Maka tolong self-service. Sesederhana, misalnya kita mau mustak bareng-bareng, terus kita harus ngambil uang konsumsi, guys. Ambil sendirilah. Emang harus nunggu panitia yang ngasih? Kan enggak gitu. Paham ya guys? Walaupun udah ada panitia mustak di Kastamonu besok, tapi enggak. Aku mau ngajarin kita semuanya, coba self-service. Kita itu bukan siapa-siapa gitu. Dan kalau kita pemimpin masih butuh dilayani orang, berarti kita yang dipimpin. Selanjutnya adalah do your part. Don't make any excuse. Dengan profesional dan penuh integritas. Waduh, susah banget ya. Teman-teman sekalian, at least kita itu tidak menjadi hambatan buat perubahan orang lain. At least kita itu tidak menjadi kesulitan atas perubahan yang ingin dilakukan oleh orang lain. Paham? Kalau kalian ngelihat ada teman kalian yang ingin membuat perubahan, at least jangan hambat dia melakukan perubahan kalau emang kamu nggak bisa bikin perubahan. Paham ya? Jadi aku mau bilang, do your part, kerjain bagian kamu gitu. Kita semua di divisi masing-masing, kerjain bagian kamu. Kalau emang kamu pengen perubahan, kerjain bagian kamu. Kalau teman-teman mau bikin PPI ini berbeda dari sebelumnya, gitu, teman-teman di divisi masing-masing kerjain kalau dapat kerjaan dari Kadep, sorry to say. Dan Kadep juga sama gitu, Kadep juga harus belajar untuk tidak menunggu layanan dari adik-adik gitu. Terus Kadepnya nunggu di telepon adik-adiknya kan enggak gitu. Kita yang harus menjemput ya. Gitu, teman-teman. Ini penting banget, dan kalau teman-teman lihat di bagian atas, don't make any excuse. Kalian tolong jangan, enggak kalian ya, ini aku pribadi juga, jangan pernah sekali-kali nyoba untuk bikin alasan atas ketidakprofesionalan yang kita lakukan. Paham ya? Silahkan dibaca di bawah, jangan mencari-cari alasan atau pembenaran atau pemakluman atas kinerja burukku atau kinerja burukmu, atau kamu jadi tidak sadar bahwa kamu tidak pernah berkembang sama sekali. Semoga paham teman-teman sekalian. Begitu aja. Terakhir, pelajari sejarah. Tunggu ya, ini penting nih Kak Taki. Terakhir, pelajari sejarah teman-teman. Ini silahkan dibaca di bawah, banyak sekali hal yang sifatnya abu-abu, terus kita nggak tahu solusinya apa. Satu-satunya jalan yang bisa kita lakukan adalah kita belajar sejarah. Jadi sejarah itu penting banget. Salah satunya PPI Turki, kita belajar dong sejarah sebelumnya kayak gimana, karena kita harus tahu kondisi dari orang-orang terdahulu yang udah mencoba bikin perubahan. Itu aja dari aku, mohon maaf lahir dan batin. Aku punya 29 slide, pasti nggak cukup kalau kita bahas di sini, jadi mungkin kapan-kapan kita bahas lagi. Nanti boleh deh dikirim ke teman-teman yang mau kali ya. Nanti boleh minta sama Kak Hilda slide-nya. Kak Hilda masih ada waktu sedikit nih buat closing statement. Satu, kita itu nggak istimewa. Aku nggak mau pura-pura sok-sok. Kalian istimewa, kalian hebat, enggak sama sekali. Itu udah basi banget campaign kayak gitu. Jadi kita itu, oh ya, insya Allah ya. Kita itu teman-teman manusia yang banyak salahnya gitu. Siapapun tuh bisa salah. Satu-satunya
cara buat mengukur kebenaran itu adalah, aduh ini materi keberapa nih, ke-20 gengs, slide ke-20 aku. Satu-satunya kita bisa mengukur kebenaran adalah dengan kita mencari ilmu. Dan ilmu itu dua ya. Ilmu itu dua. Satu, ilmu yang menguji logika kita, dan ilmu yang mengisi rasa kita gitu. Kalau teman-teman kuliah itu apa yang diasah? Logika. Kalau teman-teman mau jadi orang yang berilmu tapi punya kemanusiaan yang tinggi, belajar agama. Karena di agama kita belajar soal rasa. Dan di kuliah kita belajar soal logika. Parameter kebenaran itu apa? Silahkan pakai akal masing-masing. Tapi tidak cukup dengan kita menjadi benar, kita harus jadi orang yang baik. Gimana cara jadi orang yang baik? Gimana cara jadi orang yang baik? Caranya adalah terus-terus belajar. Gitu aja statement aku. Semangat belajar. Terima kasih.